Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fani Arskupnatasari dengan NIM 230810201222. Saya akan presentasikan dengan tema analisis industri maskapai penerbangan. Hasil analisis profil industri. Sejarah industri maskapai penerbangan. Sejak awal abad ke-20, industri perkembangan Indonesia telah berkembang pesat, menghubungkan negara-negara untuk berbagai keperluan, dimulai dengan penerbangan perintis, proyek bersaudara. Industri ini melahirkan maskapai komersial, mendorong inovasi dan memperluas jaringan penerbangan. Aliansi global seperti SkyTeam, Star Alliance, dan Oneworld kemudian dibentuk, memperkuat kerjasama antar maskapai dan meningkatkan konektivitas bagi penumpang. Di Indonesia, sejarah penerbangan dimulai pada era kolonial Belanda dengan penerbangan militer pertama pada tahun 1913. Penerbangan komersial pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1928 dengan berdirinya KNILM yang melayani rute domestik dan internasional. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menasionalisasi KLM Interinsulair Betrief menjadi Garuda Indonesia pada tahun 1949. Perkembangan industri penerbangan Indonesia terus berlanjut dengan munculnya maskapai swasta seperti Lion Air, Sriwijaya Air, dan Batik Air. Aliansi global memainkan peran penting dalam industri penerbangan internasional, memungkinkan maskapai untuk memperluas jaringan, meningkatkan layanan, dan menawarkan keuntungan kompetitif. Industri penerbangan internasional terus mengalami transformasi dan signifikan, didorong dengan inovasi teknologi, delegasi, dan globalisasi, membuat perjalanan udara lebih terjangkau dan diakses oleh masyarakat luas. Di Indonesia, perkembangan industri penerbangan mencerminkan tren global ini dengan pertumbuhan maskapai nasional dan swasta yang berkontribusi pada konektivitas domestik dan internasional. Selanjutnya yaitu identifikasi perusahaan maskapai penerbangan dalam industri. Yang pertama yaitu ada Delta Airlines. Delta Airlines ini didirikan pada tahun 1924. Maskapai penerbangan besar dunia yang berbasis di Atlantik dan Georgia. Delta mengoperasikan lebih dari 5.400 penerbangan setiap hari ke 300 destinasi di 6 benua. Keberhasilannya didukung oleh inovasi layanan pelanggan, inovasi teknologi, dan keanggotaan dalam aliansi SkyTeam. Selanjutnya yaitu ada America Airlines. America Airlines ini berbasis di Fort Worth, Texas, adalah maskapai terbesar di dunia berdasarkan penumpang dan armada. Didirikan pada tahun 1930, maskapai ini pelopor layanan penerbangan komersial. Dengan lebih dari 6.800 penerbangan harian, America Airlines menghubungkan 350 destinasi di lebih dari 150 negara. Keanggotaannya di aliansi Oneworld dan diverifikasi terdapat melalui kargo serta layanan premium menjaga daya saingnya. Selanjutnya adalah Lufthansa. Lufthansa merupakan maskapai nasional Jerman, merupakan salah satu penerbangan terbesar di Eropa, terdiri sejak 1953 dan berbasis di Frankfurt. Maskapai ini melayani lebih dari 200 destinasi di negara dan fokus pada penerbangan jarak jauh. Sebagai anggota pendiri Star Alliance, Lufthansa juga dikenal sebagai layanan kelas premium dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan dan armada modern. Selanjutnya adalah Emirates. Emirates adalah maskapai berbasis di Dubai, salah satu maskapai terbesar dan termewah di dunia. Didirikan pada tahun 1985, maskapai ini melayani lebih dari 150 destinasi di 80 negara dan menjadi pemimpin penerbangan jarak jauh. Dikenal dengan layanan premium termasuk shuttle pribadi dan shower spa di kabinet first class, Airbus A380, serta hiburan penerbangan yang penghargaan. Emirates memanfaatkan posisi Dubai sebagai hubungan global untuk menjamin pemain utama di pasar internasional. Selanjutnya adalah Qatar Airways. Qatar Airways adalah maskapai nasional Qatar yang berbasis di Doha. Didirikan pada tahun 1993 dan meraih penghargaan World Best Airlines dari Skytrax.
dengan lebih dari 160 destinasi dan armada modern. Maskapai ini adalah anggota Oneworld yang memperluas jaringannya. Layanannya mewah termasuk kualitas untuk kelas bisnis. Selanjutnya adalah Qatar Airways. Qatar Airways merupakan maskapai nasional Qatar yang berbasis di Doha. Didirikan pada tahun 1993 dan meraih penghargaan World Best Airlines dari Skytrax. Dengan lebih dari 160 destinasi armada modern, maskapai ini adalah anggota Oneworld yang memperluas jangkauannya layanan mewah termasuk suite untuk kelas bisnis dan menjadikan pilihan utamanya bagi pelancong premium. Selanjutnya adalah Singapore Airlines. Singapore Airlines ini merupakan maskapai nasional Singapura yang didirikan pada tahun 1947, dikenal dengan layanan luar biasa dan inovasi teknologi dengan lebih dari 130 destinasi di 40 negara. Maskapai ini adalah anggota Star Airlines. Pencapaiannya utama termasuk pelopor keberhasilan suite Airbus A380 serta komitmen terhadap keberlanjutan melalui penggunaan bahan bakar selanjutnya dan armada hemat energi. Baik selanjutnya yaitu pangsa pasar dan area geografis pemasaran maskapai penerbangan. Yang utama adalah Delta menguasai lebih dari 15% pangsa pasar penerbangan domestik di AS dan mencapai salah satu pemain utama di pasar internasional terutama untuk penerbangan ke Eropa dan Asia. Selanjutnya yaitu adalah American Airlines, menguasai sekitar 13% dari pasar penerbangan internasional dengan fokus utama pada rute-rute antara Amerika Utara dan Eropa serta pasar Asia. Selanjutnya yaitu Lufthansa, menguasai sekitar 11% pangsa pasar dan penerbangan internasional di Eropa dan memiliki keunggulan di rute-rute jarak jauh berkat jaringan hubungan utama di Frankfurt dan Munich. Emirates adalah maskapai yang sangat mendominasi pasar penerbangan internasional, terutama di rute-rute menghubungkan Timur Tengah dengan Asia, Eropa, dan Afrika. Maskapai ini menguasai lebih dari 20% pangsa pasar penerbangan internasional. Selanjutnya yaitu Singapore Airbus sangat dominan di pasar Asia Afrika, serta melayani rute-rute antara Asia dan Eropa, Amerika Utara, serta Australia dengan pangsa pasar sekitar 8% untuk penerbangan internasional. Baik selanjutnya mengenai tingkat kompetisi pemain baru dan pemain lama dalam industri maskapai penerbangan. Industri maskapai penerbangan sangat kompetitif, terdiri dari pemain lama seperti Delta, American Airlines, Lufthansa, dan Emirates yang memiliki keunggulan dalam pengalaman, jaringan rute, serta pemain baru seperti Air Asia X dan Norwegia Air Shuttle yang mengandalkan model bisnis biaya rendah. Pemain lama fokus pada layanan premium dan inovasi, sedangkan pemain baru menawarkan tiket murah untuk meningkatkan aksesibilitas. Teknologi menjadi faktor penting dengan maskapai lama berinovasi dalam sistem digital dan pemain baru menggunakan pesawat modern untuk efisiensi. Meskipun pemain baru menghadapi tantangan model dan regulasi, mereka berhasil menciptakan ceruk di segmen penerbangan murah, persaingan dan menguntungkan konsumen dengan lebih banyak dari penerbangan. Oke, selanjutnya yaitu produsen, distributor, dan konsumen dalam industri maskapai penerbangan. Produsen dalam industri maskapai penerbangan, industri penerbangan melibatkan berbagai produsen termasuk Airbus, Boeing yang mendominasi pasar pesawat komersial, Rolls-Royce dan General Electric, dan Pratt & Whitney yang menyediakan mesin pesawat, serta ExxonMobil dan BP memasok bahan bakar. Distributor dalam industri maskapai penerbangan, yang pertama yaitu Global Distribution System. Performer seperti ini memungkinkan maskapai mendistribusikan tiket kepada agen perjalanan dan konsumen dengan lebih dari 60% pemesanan tiket global diproses melalui kios, platform online, situs web maskapai, aplikasi sekuler, dan platform pihak ketiga seperti ekspedisi, scanner, dan memberikan akses berlangsung kepada konsumen untuk memesan tiket. Dengan memesan online mencapai lebih dari 50% total transaksi penerbangan. Selanjutnya yaitu operational brands. Bandara internasional seperti Dubai International dan Singapore Changi berfungsi sebagai titik distribusi fisik, menyediakan fasilitas seperti
terminal penumpang, layanan kargo, dan lain sebagainya. Konsumen dalam industri maskapai penerbangan. Penumpang individu terdiri dari wisatawan, bisnis, rekreasi. Dengan perjalanan rekreasi menyumbang sekitar 52% dari total perjalanan udara global pada tahun 2023. Konsumen ini mencari harga tiket kompetitif, jadwal fleksibel, dan pengalaman terbang yang nyaman. Selanjutnya yaitu konsumen corporate, perusahaan multinasional, ekspedisi logistik, dan distributor barang menggunakan layanan kargo maskapai untuk mengirimkan barang. Maskapai seperti ini, Emirates Sky Cargo dan Lufthansa Cargo, mendominasi pasar kargo udara internasional dengan pangsa pasar gabungan sekitar 20% dari total volume kargo udara pada tahun 2023. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategi distribusi oleh pemain dalam industri maskapai penerbangan industri. Yang pertama yaitu Emirates. Saluran distribusi utama, website, aplikasi, GDS, agen perjalanan. Keunggulannya yaitu multi terkenal, menjangkau pasar global. Selanjutnya yaitu Ryanair. Website, aplikasi, 93% penjualan langsung, biaya rendah. Dan Qatar Airways, website, aplikasi, GDS, mitra perjalanan, menjangkau pelanggan premium dan corporate. Singapore Airlines, website, aplikasi, GDS, agen perjalanan yang mengintegrasikan loyalitas dengan Craftlove. Selanjutnya yaitu Delta Airlines, website, aplikasi, mitra SkyTeam, agen perjalanan, fokus pada loyalitas pelanggan SkyMiles. Lufthansa, website, GDS, agen perjalanan, menggunakan Star Airlines untuk tiket multikultur. Selanjutnya adalah manajemen ekspor dan impor oleh pemain dalam industri maskapai penerbangan. Yang pertama yaitu maskapai penerbangan. Emirates Airlines ekspor menyediakan penerbangan internasional ke lebih dari 155 destinasi global menjadi eksportir, dan impor menerima penumpang internasional di Dubai dan di berbagai negara memperkenalkan layanan. Strategi ekspor dan impornya yaitu fokus pada jaringan rute global yang memungkinkan ekspor layanan serta fasilitas penerbangan. Selanjutnya yaitu Qatar Airways, meningkatkan penerbangan estimasi dari Doha ke berbagai destinasi di Asia, Eropa, dan Amerika. Dan selanjutnya yaitu menerima penumpang internasional melalui hubungan Doha, khususnya dari negara-negara Eropa dan lainnya. Dan strateginya melakukan aliansi dengan berbagai maskapai internasional dan ekspansi rute internasional yang memungkinkan perdagangan layanan. Selanjutnya yaitu Singapore Airlines, ekspor layanan penerbangan premium ke pasar Asia, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya menerima penumpang dari seluruh dunia dengan basis utama di Singapura. Dan selanjutnya menjaga hubungan strategi dengan aliansi global seperti Star Airlines serta mengoptimalkan rute ekspor yang memungkinkan. Selanjutnya yaitu Delta Airlines, menyediakan penerbangan internasional dari Amerika Serikat ke Eropa, Asia, dan Amerika. Selanjutnya mengimpor penumpang internasional melalui hubungan mereka di Atlantik, New York, dan lainnya. Selanjutnya yaitu fokus pada hubungan strategi dengan maskapai global dan aliansi SkyTeam untuk memperluas jangkauan ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu Lufthansa, meningkatkan ekspor layanan penerbangan ke lebih dari 200 destinasi internasional. Selanjutnya menerima penumpang internasional di Frankfurt dan Murin yang merupakan hubungan utama mereka, dan memperkuat ekspor melalui pengembangan dan rute baru dan memperluas aliansi internasional dengan maskapai global. Oke, yang selanjutnya adalah implementasi sustainability oleh pemain dalam industri maskapai penerbangan. Yang pertama yaitu Emirates Airlines, berfokus pada penggunaan biofuel dan pengurangan jejak karbon menggunakan pesawat yang lebih efisien dan bahan bakar. Langkah pengurangan emisi karbon dan lingkungan yaitu mengembangkan program offset karbon, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan menggunakan teknologi efisiensi pada bahan bakar. Selanjutnya yaitu Qatar Airways, investasi dalam teknologi pesawat yang lebih ramah lingkungan dan berusaha mencapai emisi karbon nol pada 2050, memperkenalkan fuel dan
menerbangkan lebih efisiensi bahan bakar dan memprioritaskan inovasi dalam bahan bakar hijau. Satunya yaitu Singapore Airlines menggunakan biofuel dan fokus pada pengurangan emisi karbon melalui penerbangan pesawat hemat bakar. Selanjutnya yaitu komitmen untuk mengurangi emisi karbon dan mengurangi konsumsi bahan bakar serta penelitian tentang bahan bakar ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu Delta Airlines. Target netralisasi karbon pada tahun 2030 memanfaatkan teknologi terbaru untuk mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya menggunakan penerbangan efisien, biofuel dan mengoptimalkan penggunaan teknologi pesawat untuk pengurangan emisi. Selanjutnya yaitu Lufthansa menerapkan program offset karbon dan berinvestasi dalam penerbangan ramah lingkungan serta memakai biofuel dan menerapkan pesawat hemat bahan bakar dan mengoptimalkan rute penerbangan serta menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu British Airways berkomitmen pada karbon netral pada tahun 2050 menggunakan biofuel dan lain-lain dan menerapkan teknologi baru pada pesawat dan memanfaatkan biofuel untuk mengurangi jejak karbon secara signifikan. Selanjutnya yaitu Air France KLM fokus pada penggunaan biofuel dan offset karbon untuk seluruh armada, komitmen pada netralisasi karbon pada tahun 2050 dan memanfaatkan teknologi pesawat yang lebih efisien dan mengurangi penggunaan bahan bakar melalui mengoptimalkan rute penerbangan. Selanjutnya yaitu Ryanair mengurangi emisi karbon per penumpang dan mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, fokus pada pengurangan emisi dan penerbangan, menggunakan pesawat hemat bakar dan mengenalkan program offset karbon untuk menjalankan mereka, yaitu All Nippon Airways investasi dalam biofuel dan penerbangan efisien untuk bahan bakar, berusaha mengurangi emisi CO2 dengan menggunakan pesawat baru yang lebih baik. Satunya yaitu Turkish Airlines berkomitmen pada keberlanjutan dengan menggunakan teknologi terbaru dan berusaha mencapai emisi karbon nol pada tahun 2050, memperkenalkan biofuel dan pesawat efisien pada bahan bakar untuk mendukung program keberlanjutan mereka. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.